era setelah di era reformasi ini, kita melihat ini sudah mulai pulih kembali. Cuma memang tidak bisa apa ya instan ya, karena kondisi yang sudah dibentuk 32 tahun itu kalau kita mau perbaiki kembali ya minimal sama dengan tahun kelam yang sudah pernah dilewati. Oleh sebab itu saya pikir ya apapun juga kondisinya ya, yang penting kita hidup di saat ini, kita harus berbuat yang terbaik untuk saat ini. Ya kita yang bisa kita lakukan yang memang bagus sesuai kondisi kita. Ya, misalnya Imlek, perayaan Imlek ini kan merupakan momentum untuk orang bisa saling berinteraksi. Jadi makna Imlek sebenarnya kan bakti ya, bakti kepada keluarga, bakti kepada leluhur, bakti kepada bangsa dan negara. Jadi sebenarnya sangat bagus. Nah, tinggal bagaimana caranya kita memaknai ini. Memang tadi benar Mbak Ramadhani bilang bahwa Imlek itu bukan perayaan agama sebenarnya, tapi bisa dimaknai oleh semua agama. Baik. Nah karena kalau kita lihat ya, Imlek ini usia pelaksanaan perayaan Imlek ini atau perayaan pergantian tahun ini sudah hampir 5.000 tahun lalu. Sedangkan kalau Buddha, Konghucu itu lahirnya itu baru 2.000 tahunan yang lalu. Baik. Jadi sebelum agama Buddha, Konghucu hadir, Imlek itu udah dirayakan. Gitu. Oleh sebab itu kita sering katakan ini adalah perayaan budaya, tapi orang-orang bisa memaknai secara agamanya sendiri. Contoh misalnya umat Buddha di ke wihara atau ke kelenteng, lalu umat Konghucu juga ke kelenteng. Lalu di Katolik juga ada misa Imlek. Lalu di Protestan juga mereka bikin juga misalnya kebaktian kebangunan rohani KKR Cap Gomeh misalnya. Mereka rayakan juga. Jadi ya memang ini kegiatan budaya yang bisa dimaknai secara agama masing-masing. Gitu. Baik. Nah, tadi dikatakan ya bahwa memang tidak instan untuk bisa seperti di masa Orde Lama. 24 tahun sekarang setelah reformasi berjalan reformasi berjalan seperti itu. Bahkan yang menarik setelah dicabutnya Kepres nomor 14 tahun 1967 dan diganti dengan Kepres nomor 6 tahun 2000, itu kemudian Megawati menetapkan Hari Libur Nasional, Imlek itu sebagai hari libur nasional ya. Nah ini kemudian cukup menggembirakan bagi warga Tionghoa. Nah sebenarnya setelah itu apakah masih dirasakan ya, tadi Pak Yoris mengatakan nggak bisa instan ya, masih adakah jarak sosial yang terjadi antara etnik lokal dan etnik Tionghoa? Oke, saya kira kita harus jujur bilang bahwa memang sekat-sekat itu masih ada ya. Apalagi kita tahu bahwa permasalahan ini bukan soal permasalahan politis, tapi ada yang sudah membekas secara psikis kan. Kalau membekas secara psikis itu bisa dibawa sampai mati biasa. Apalagi umumnya sebenarnya masyarakat kita ini kan hanya mendengar, melihat gitu. Kadang-kadang kita tidak menyukai satu etnis itu bukan karena etnisnya sebenarnya, tapi karena mungkin info yang kita dapat atau asumsi-asumsi kita saja sebenarnya. Nah, untuk merubah inilah sebenarnya perlu dialog komunikasi sebenarnya. Dengan kita berkomunikasi, berinteraksi, orang-orang kan akhirnya jadi tahu kan bahwa oh sebenarnya orang Tionghoa juga itu sama seperti kita juga. Mereka juga ingin hidup damai, rukun dengan semua gitu. Tidak mau keluarkan biaya yang lebih besar untuk bikin pintunya double atau jendelanya harus pakai pasang besi. Kalau bisa kita hemat lah, enggak pasang besi, enggak pasang pintu yang harus double-double seperti itu. Gitu. Ya, tapi itulah secara psikologis. Baik orang-orang Tionghoa yang sudah pernah mendapat trauma-trauma dalam kerusuhan yang lalu maupun juga orang-orang etnis lokal yang memang dulu pernah mengalami juga di zaman itu, ya inilah yang harus kita atasi. Sebenarnya masalahnya terbesar sekarang adalah masalah psikologis. Baik. Karena regulasi itu sekarang sudah ditarik kembali ya. Regulasinya sudah menjadi lebih bagus dari dulu gitu. Baik, saya ke studio dulu untuk mendengarkan satu lagu ya. Untuk nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali ke studio.
Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu. Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam. Bayangkan jika hanya ada satu warna. Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah. Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Makassar pagi ini. Ya, masih dari Kelenteng Sianma, Makassar, dan masih bersama saya Dani dan juga narasumber kami di pagi hari ini Bapak Yungris, Ketua Permabudi Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Peter Gosal, Ketua Pimpinan Kelenteng Sianma Indonesia dan juga Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sulawesi Selatan. Ya, saat ini juga pendengar ya, ada tentunya umat yang akan melaksanakan ibadah ya, ini persembahyangan di kelenteng ini ya, sambil juga kita melaksanakan dialog interaktif luar studio. Nah, Pak Gosal, ini kalau bicara mengenai Dewi Sianma ya, kalau Dewi Sianma ini menurut etnik Tionghoa itu sebenarnya siapa Dewi Sianma ini? Dewi Sianma itu kan Dewi Sianma ini dibawa kemarin dari Cina ya, patungnya itu dibawa, jadi masih original dibawa dari sana. Jadi memang banyak yang pelayar-pelayar seperti kayak Maco juga mereka bawa di kapalnya dibawa. Jadi sampai di Indonesia itu, sampai di sini dibuatlah kelentengnya. Itu Dewi Sianma tengah-tengah ya. Jadi dia menjadi tuan rumah di kelenteng ini. Baik. Nah, di kelenteng ini ada 100 dewa-dewi termasuk Buddha. Termasuk Buddha Ya, ya. termasuk Baik. Buddha. Jadi kalau di lantai 2, lantai 3, terus lantai 5 itu ada macam-macam dewa-dewi lengkap. Tapi tuan rumahnya adalah Dewi Dewi Sianma. Sianma. Makanya kalau pimpinan kita juga Ibu Elsia, saya mewakili dia sebagai satu unsur pimpinan di sini ya. Baik. Ibu Elsia kebetulan nggak hadir, ya saya diutus sama Ibu Elsia untuk mewakili. Jadi Dewi Sianma ini adalah tuan rumah di kelenteng ini, dan di kelenteng ini terdapat banyak dewa-dewi. Dewa-dewi ya, baik. Nah, kan seperti itu, ada dewa pengobatan, terus ada dewa dewa keberuntungan ya. Ya, dewa keberuntungan. Terus ada kuangkong, ya dewa rezeki, kalau ada dewa rezeki. Jadi di kita itu banyak dewa-dewi. Nah, kalau saya melihat ya bahwa ornamen-ornamen di kelenteng ini ada lampion ya, terus ada dupa, bahkan ini ada semacam beduk. Nah, ini kalau kalau kita juga ya di Islam ini ada juga beduk. Nah, ini terlihat bahwa di kelenteng itu sebenarnya ada akulturasi budaya ya, seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana dijelaskan ini mengenai makna-makna simbolik yang terdapat di dalam ornamen-ornamen tersebut, Pak Gosal? Nah, kalau itu Pak Yonris mungkin lebih bisa menjelaskan ya. Pak Yonris soalnya ketua persatuan. Tapi kalau kita bicara soal kayak beduk, warna-warni, kita lihat perkawinan orang kita di sini, orang Bugis. Itu ada, kalau kayak Mapatu ada erang-erang, sama kita. Ya, kita juga gitu. Jadi ini ada mixture budaya yang memang kalau kita pikir ya, itu ada kesamaan. Ya, jadi kalau kita erang-erang tuh kita juga ada yang kita bawa ke seserahan, erang-erang wanita dan sebagainya ya waktu melamar. Jadi sangat-sangat mirip. Terus warna merahnya, warna-warni seperti itu. Nah, kalau untuk keterangan mengenai agamanya mungkin Pak Yonris lebih bisa menjelaskan sebagai ketua Permabudinya ya. Makasih Bu. Jadi kalau kita lihat di kelenteng itu warna dominan itu ada dua, merah dan emas. Merah atau dan kuning. emas, ya, baik. Merah dan emas.
Dan memang dalam perjalanannya kehadiran kelenteng di Indonesia ya dan di setiap negara lah itu pasti terjadi akulturasi budaya di situ. Contoh misalnya nama kelenteng, sebutan kelenteng saja itu hanya ada di Indonesia. Di tempat lain disebut temple atau bio misalnya tempat lain. Tapi di Indonesia itu namanya kelenteng. Kelenteng itu sudah menjadi apa ya? Sebenarnya dulu mungkin karena apa kalau kita lihat di setiap kelenteng biasa ada lonceng dan beduk. Dia dua, ada lonceng dan beduk. Nah, lonceng itu sering dipukul ya. Ini kalau kita lihat loncengnya dengan itu ada beduknya. Nah, itu jadi setiap upacara itu dibunyikan untuk menyampaikan yang pertama fungsi untuk informasi, menyampaikan ke masyarakat bahwa ini lagi ada upacara nih gitu. Nah, karena dia sering bunyi kelenteng gitu akhirnya wah ini apa ini namanya? Oh, akhirnya orang sebutlah kelenteng gitu sesuai bunyinya gitu. Nah, selain memang ada faktor spiritualnya. Jadi kelenteng misalnya lonceng dan beduk itu memberikan energi yang lain gitu ya, energi untuk tempat ibadah, satu tempat ibadah. Nah, seperti juga warna merah misalnya, warna merah itu simbol bahwa merah itu adalah simbol keceriaan. Kalau Ibu lihat nih Pak Peter dengan saya pakai baju merah nih. Saya juga nah pakai itu juga baju merah ya, kerudungnya merah. Merah. Merah itu simbol keceriaan, simbol kasih sayang dan juga simbol kehidupan. Ya seperti darah kita lah, darah kita itu kan merah, darah itu adalah kehidupan gitu. Nah kalau kuning itu adalah simbol kemakmuran, emas. Ya jadi diharapkan bahwa orang-orang Tionghoa itu sangat mengharapkan dalam hidup itu perlu ada dua yang penting. Satu kebahagiaan, yang kedua adalah kemakmuran. Percuma ada kemakmuran kalau nggak ada kebahagiaan, warna merah. Jadi warna merah dan kuning itu memang simbol dari bagaimana kehidupan kita yang balance antara hatinya dengan dompetnya. Wow, begitu ya. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk kedua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan di 082133339440 bersama dengan kami di sini. Topik kita mengenai Imlek, momen sinergi dalam keberagaman. Dan seperti yang saya sampaikan bersama dengan Ketua Perma Budi Sulsel dan juga Bapak Peter Gosal, pimpinan Kelenteng Sianma dan juga Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Nah, pendengar kami juga menghadirkan sosiolog dari UNM Makassar, Bapak Supriyadi Toro, ya, untuk membuka penelpon. Mas Oki mungkin bisa? Ya, silakan di 0821-3333-9440 ya. Belum ada, baik. Nah, kami juga akan bersama dengan sosiolog dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Supriyadi Toro. Kita nantikan hubungan dengan narasumber kami di studio ya. Baik, nah Pak Yongris, ini momen sinergi dalam keberagaman ya. Ini menjadi topik kita. Setiap tahun tentunya ini yang kita sebenarnya ingin capai, bersinergi dalam keberagaman. Ya. Nah, seperti apa nanti kegiatan-kegiatan yang bakal dilakukan supaya kita ini sudah bisa sudah sebenarnya bersinergi dalam keberagaman ya. Ini apa yang nanti bakal dilakukan, Pak? Baik, Bu. Ya, saya jelaskan dulu nih, kenapa sampai kita mengambil tema sinergi ya. Sinergi itu adalah kebersamaan yang kita isi dengan kerjasama yang harmonis sebenarnya. Oke, kita tahan dulu satu penelpon. Ya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dari siapa? Atas nama siapa, Pak? Dari Wibi. Pak Wibi ya, Pak Wibi, silakan Pak Wibi. Ya, begini, Pak Narsul, apa bedanya kelenteng dengan vihara? Apa bedanya kelenteng dengan vihara? Itu ada simbol ular naga. Apakah ular naga memang betul ada di kalau di tempat saya di Semarang itu lagi ya, baru. Feedback Pak, mohon radio monitornya dikecilin Pak ya. Suaranya feedback. Saya cuma bisa menangkap kelenteng dan vihara.
perbedaannya. Iya, pertanyaan selanjutnya. Di Semarang kita ini Gunung Batu namanya. Di situ ada patung Laksamana Cheng Ho yang tinggi besar. Nah, Bapak setiap berdagang sana Pak ya, itu sama lah ya. Warna merah mendominasi kata itu. Kemudian juga ada olahraga juga. Nah, pertanyaan saya yang penting ada kenapa ada kelenteng, ada wihara, apa bedanya? Terima kasih. Oh itu aja Pak, ada kelenteng, ada vihara. Ya silakan. Baik Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Youngris. Ini menarik ini. Memang banyak masyarakat yang belum bisa membedakan apa artinya wihara, apa artinya kelenteng. Jadi kalau wihara itu jelas adalah tempat ibadah umat Buddha. Nah, kelenteng itu sebenarnya ada dua. Ada kelenteng yang menjadi tempat ibadah umat Konghucu, ada juga kelenteng sebagai dipakai untuk tempat ibadah umat Buddha. Nah, kelenteng itu adalah tempat penghormatan yang memang syarat dengan budaya orang Tionghoa, ya. Dan kelenteng itu awalnya sebenarnya adalah tempat untuk penghormatan, tempat menghormati, ya seperti di kelenteng Sianma ini mereka itu di altar utama itu ada Dewi Sianma. Jadi penghormatan utama itu mereka ke Dewi Sianma. Ada juga dewi-dewi yang lain. Kalau di Semarang, di kelenteng Sampokong itu objek utama penghormatannya itu adalah Cheng Ho, yang Haji Muhammad Cheng Ho dihormati di situ, gitu. Jadi kelenteng ini adalah tempat atau ritual yang dilakukan di dalam itu adalah ritual penghormatan dengan budaya orang-orang Tionghoa terhadap orang-orang yang dihormati. Jadi kalau di dalam itu dihormati Haji Muhammad Cheng Ho, ya dihormatilah dia di kelenteng itu. Baik. Nah gitu, itu sebenarnya bedanya. Jadi bedanya itu adalah satunya kalau wihara memang betul-betul adalah tempat ibadah umat Buddha. Kalau kelenteng, nah itu tempat penghormatan tradisi budaya orang Tionghoa. Ya ada juga kelenteng yang memang karena di Indonesia gini, di Indonesia itu tidak dikenal tempat ibadah yang di luar 6 agama kan. Baik. Harus 6 agama. Dia harus masuk salah satu agama. Jadi kelenteng ini mau masuk kemana? Nah akhirnya ya secara regulasi kan tidak mungkin masuk jadi gereja, tidak mungkin masuk jadi masjid. Jadi ya kelenteng itu milih untuk menjadi tempat ibadah agama Buddha. Baik. Ya gitu. Ya, itu sebenarnya karena ya alasan regulasi itulah. Karena kalau dia masuk ke dalam budaya dia harus ditangani oleh siapa gitu. Nah ini Baik. pembinaannya itu di bawah Kementerian Agama. Baik, Ya. Pak Youngris sudah terhubung dengan sosiolog dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Supriyadi Toro. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Supriyadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Pak Supriyadi, kita terhubung dengan narasumber kita juga di Kelenteng Sianma ini, Bapak Youngris, Ketua Permabudi Sulsel, dan juga Bapak Peter Gosal. Silakan saling menyapa, Pak. Pagi Pak Supriyadi. Halo. Pagi, selamat pagi, Pak. Iya. Pagi. Baik, Pak Supriyadi, ini kalau kita berbicara mengenai etnik Tionghoa ya di Kota Makassar dan juga pada umumnya di Indonesia ya. Ini dari kacamata sosiolog sendiri, ini seperti apa tentunya berbicara mengenai kehidupan sosial, berbicara mengenai jarak sosial antara etnik Tionghoa dengan juga etnik lokal. Nah, bagaimana jarak sosial antara etnik lokal dan etnik Tionghoa di era reformasi ini, Pak Supriyadi? Ya, oke. Kasih radio NRI ya diberi kesempatan untuk membagi pengetahuan. Kalau kita lihat komunitas etnis Tionghoa yang ada di Kota Makassar ini dalam pandangan sosiologi itu adalah kelihatannya dapat disebut ada jarak ya. Komunitas Tionghoa itu relatif biasanya itu bermukim di wilayah-wilayah tertentu yang tidak dicampuri dengan etnis lokal. Nah, karena jarak tersebut
sehingga bisa ada segregasi sosial. Tetapi dari sisi keberagaman, etnis Tionghoa ini memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan perekonomian, ya. Nah, itulah sebabnya di mata masyarakat lokal etnis Tionghoa itu selalu ya disebut dengan ya kaum pengusaha ya yang bertugas atau berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Tapi dari sisi status sosialnya itu biasanya masyarakat lokal itu menganggap bahwa etnis Tionghoa ini adalah eksklusif. Nah, kita beruntung karena ada unsur agama yang diikat masing-masing suku sehingga memperkecil keretakan sosial yang ada. Jadi kita dengan agama lah yang membuat masyarakat itu menjadi akur dan toleran. Nah, saya punya ukuran yang kita sebut dengan beragama yang toleran. Yang pertama itu adalah tahap yang kita sebut dengan tahap mengajarkan. Jadi satu sama lain itu tidak saling mengganggu. Ya, jadi semata-mata kalau misalnya Imlek ini kita lihat ya etnis Tionghoa itu merayakan upacara agamanya dan masyarakat yang lain beragama lain melihatnya. Nah, toleran yang berikut yang lebih tinggi adalah saling menghormati, ya. Saling menghormati itu artinya ya menyapa, mengucapkan sesuatu, mengucapkan selamat, ya. Itu toleran yang ketiga. Nah, toleran yang ketiga itu adalah solid, ya. Jadi umat beragama saling membantu, saling ya mengunjungi. Nah, itulah tingkatan-tingkatan toleransi ya di dalam kerukunan beragama. Saya kira begitu, Fir. Baik. Mbak. Ya, nah Pak Supriyadi, jadi Anda melihat bahwa Imlek dari tahun ke tahun ini sudah semakin membaik, sudah ada sinergi dalam keberagaman, Pak Supriyadi. Iya, Pak Supriyadi. Iya. Ya, Pak Supriyadi, Imlek dari tahun ke tahun, apakah Anda sudah melihat bahwa sudah terbentuk sinergi dalam keberagaman dalam pelaksanaan Imlek dari tahun ke tahun, Pak? Ya, betul. Artinya itu tahap terjaga, ya. Artinya kan belum membudaya ini tingkatan toleran yang ketiga, saya lihat, ya. Itu kemungkinan kita berada pada tahap yang kedua, ya. Jadi kalau tadi ada tahap membiarkan, tahap menghormati, dan tahap solidaritas solid, itu kita di tahap kedua, ya. Tahap jadi, menghormati. Baik. Tahap kedua itu yang tadi saya katakan saling menghormati, ya. Tidak saling mengganggu, ya. Nah, yang kita harap sebenarnya adalah tahap yang ketiga itu dalam tahap toleransi itu adalah tahap yang solid, ya. Baik. Di mana umat beragama itu ya saling mengunjungi, saling membantu, ya. Tetapi komunitas-komunitas kecil itu terjadi. Hanya yang kita mau lihat adalah ya bagaimana seluruh masyarakat Kota Makassar ini memang kalau ada Imlek itu secara bersama. Apakah yang ritualnya pasti tidak ikut, tapi aspek-aspek non ritual mungkin kita memberi partisipasi. Nah, itulah tahap solid yang paling tinggi yang keikutsertaan dalam mendukung perayaan keagamaan. Baik, ya kembali ke narasumber Pak Yonggris, ya. Ya. Kita ini masih ada tahapan, ya, masih tahapan kedua kata Pak Supriyadi. Ya. Tahapan ketiga ini kita menuju ke situ, tahap solidaritas. Tapi apakah sebenarnya ini orang Tionghoa sendiri, etnis Tionghoa ini sudah merasakan ada sudah terbangun solidaritas kita antara sama etnik yang ada di
Kota Makassar ini. Baik, terima kasih banyak Pak Supri tadi beberapa info-info dan juga masukan dari analisa dari seorang sosiolog. Memang itulah sebenarnya benar tadi yang disebut oleh Pak Supriyadi bahwa itulah sebenarnya yang menjadi banyak asumsi masyarakat bahwa orang-orang Tionghoa itu eksklusif ya, tidak mau bergaul gitu. Kalau kita sendiri sebagai orang Tionghoa, saya sendiri jujur merasa bahwa ada beberapa hal yang yang juga menjadi sekat di hati kita sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya ingin sekali kalau bisa bergaul, berbaur dengan orang. Cuma ya trauma-trauma keluarga atau trauma masa lalu itulah yang membuat kita itu menjadi agak lebih khawatir gitu. Nah, kenapa sampai orang-orang Tionghoa itu kelihatannya tinggal eksklusif di satu daerah? Itu ada dua sebabnya. Yang pertama, Pak Supri, memang di beberapa tempat itu orang Belanda dulu itu memang dia sengaja melokalisasi orang Tionghoa. Bahkan untuk keluar dari lokasi itu dia harus pakai kayak paspor gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi supaya Belanda itu dulu lebih gampang mengelola memanage orang-orang Tionghoa. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, memang secara psikologis orang-orang itu ingin tinggal orang yang senasib dengan dia. Kita lihat di mana-mana selalu ada kampung Cina misalnya, orang-orang Cinanya tinggal di situ, lalu ada kampung Bugis. Di tempat-tempat lain, di kota lain ada kampung Makassar, ada kampung Jawa. Jadi orang itu merasa nyaman kalau dia bisa tinggal dengan sesama kelompoknya sendiri. Nah, ini juga yang akhirnya menimbulkan persepsi, wah ini orang Tionghoa tinggal di kampung Cina semua. Nah, sebenarnya mereka ingin mendapatkan rasa aman sebenarnya dulu ya. Nah, tapi itu dulu. Sekarang ini kami melihat orang-orang Tionghoa itu ya kalau kita lihat di sekitar Chinatown ini sudah jarang sekali yang tinggal di sini. Palingan buka toko di sini, tinggalnya di Tanjung Bunga, tinggalnya di Panakukang Mas di situ, dan di situ ya lebih banyak mereka berbaur dengan orang-orang yang lain gitu. Nah, jadi etnis lain juga sebenarnya sama dengan orang Tionghoa. Masing-masing sebenarnya ingin bisa hidup nyaman, damai, berbaur dengan semua. Nah, sekarang yang paling penting bagi kita adalah ya bagaimana kita masing-masing membuka hati untuk bisa menjadi solidar, untuk bisa solider itu kan harus saling membuka hati. Jadi orang Tionghoa di saat Imlek begini ada satu nilai yang dianut bahwa siapapun yang datang pada saat Imlek itu tidak bisa kita tolak. Nah, apakah kita dulu anggap musuh atau suka mengganggu kita, tapi kalau dia datang untuk bersilaturahmi itu pantang, tabu untuk menolak kedatangan orang gitu. Nah, ada beberapa tabu ya, salah satu tabu itu adalah menolak kehadiran orang-orang yang ingin berkunjung. Nah, Imlek ini orang-orang Tionghoa itu ya sudah pelan-pelan, apalagi setelah PPKM dicabut, orang-orang Tionghoa itu sudah mulai membuka diri untuk bisa dikunjungi lagi seperti sebelum pandemi dulu. Nah, khusus untuk tahun ini kita orang-orang Tionghoa ini ya karena kalau ke rumah, berkunjung ke rumah itu kan paling berapa banyak bisa kita terima. Baik. Nah, akhirnya ini kami dengan Pak Peter, dengan Pak Willianto dari PSMT itu sepakat, ayo kita cari satu tempat lah untuk bisa orang berkunjung rame-rame. Nah gitu, kita akan membuat pada tanggal 22 itu malam, itu adalah acara painin atau acara silaturahmi, open house, orang bisa datang berkunjung siapa saja dan memang kita tidak sebar undangan. Baik. Jadi sama berkunjung ke rumah ya. Satu penelpon ini, Pak Ya, Yongris, kasih. ada yang ingin bersama dengan kita? Ya. Satu penelpon, halo. Iya, halo, selamat pagi. Pagi. Iya, Dengan selamat Mbak pagi. Dengan Dani di sini. Mbak Nani, apa kabar Mbak Nani? Alhamdulillah kabar baik. Dengan Pak siapa, Pak? Apa kabar dengan Pak Yurus juga ya? Iya, Pak Yongris dan Pak Peter Pak. Gosal. Salam Iya, sehat saya dengan Pak. Anggi. Pak siapa, Pak? Anggi. Pak Andi, ya silakan. Halo. Iya, silakan Pak Andi dengan Pak Yongris dan Pak Peter Gosal. Ya, Pak Yoris. Gini Pak, saya kan Bapak bilang Tionghoa sudah buka diri Pak ya. Kan itu ada dua ras Pak ya, kalau salah suku Tionghoa itu ada yang Hong Hokkien
Ini pertanyaan saya Pak Hokian, satu lagi apa itu Pak? Tolong dijawab Pak. Terus yang kedua gini Pak, apakah mungkin tahu ya kalau negara RRC itu sedang merebut laut Natuna. Pertanyaan saya Pak, seandainya terjadi peperangan antara Indonesia dan RRC, Bapak lebih pilih mana? Bela Indonesia apa RRC? Gitu Pak. Ini mau menguji rasa nasionalisme ini Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, silahkan. Jadi dijawab kedua-duanya Pak Peter Gosal juga jawab ini karena mau menguji nasionalisme. Baik, terima kasih. Ini silahkan. Ini selain Hokkien ini apa aja? Jadi sebenarnya terima kasih Pak. Jadi sebenarnya orang Tionghoa juga itu sangat plural sebenarnya. Kita melihat bahwa orang Tionghoa itu ya kayaknya seragam ya, satu etnis. Tapi sebenarnya enggak. Orang Tionghoa itu sangat plural juga dalam sub etnis. Memang mereka itu mungkin nenek moyangnya berasal dari Cina ya, dari Tiongkok. Tapi ingat bahwa di Tiongkok itu sangat banyak sub etnis. Di Makassar sendiri ada orang Hokkiannya, ada orang Keknya, ada orang Kanton, orang Hakka ya, orang Konghu itu yang seru. Jadi bahkan di sini sekarang ada 12 yayasan. Masing-masing yayasan, 12 yayasan itu, masing-masing yayasan itu melayani umat subetnisnya. Jadi Subetnis. minimal sudah ada 12 subetnis. Baik. Nah, belum lagi orang-orang Tionghoa itu punya marga. Gitu. Misalnya Pak Peter ini marganya Go. Marga Go, namanya Peter Gosal. Marganya Go ini juga ada organisasinya sendiri. Gitu. Saya juga marga Lao misalnya ada juga organisasinya. Jadi sangat plural juga sebenarnya orang-orang Tionghoa itu. Dan bahasanya pun berbeda satu sama lain. Jadi kalau misalnya Pak Peter ini pakai bahasa leluhurnya, saya juga pakai saya nggak ngerti, nggak paham. Gitu. Jadi ya sama orang yang misalnya bahasa Toraja, dia tetap satu Sulawesi Selatan tapi kan ada orang Torajanya, orang Bugisnya, Makassar, Mandar gitu. Jadi orang Tionghoa juga ini apalagi di Tiongkok itu kan negaranya sangat luas. Dan dari satu provinsi ke provinsi lain, kota dengan kota itu kadang-kadang budayanya sangat jauh berbeda. Bahasanya juga jauh berbeda. Nah itu. Baik. Nah kalau pertanyaan tadi, kalau ada perang ini antara Cina dengan Indonesia, saya harus membela siapa? Yang saya harus bela itu manusia, kalau saya. Baik. Iya kalau saya harus bela manusia. Karena bagi saya etnis itu sebenarnya hanya identitas ya. Jujur kalau ini saya pribadi, etnis itu hanya identitas saja. Seperti saya misalnya dibilang etnis Tionghoa. Itu kan hanya melekatkan identitas. Apakah DNA saya ini betul-betul Tionghoa dari Cina? Enggak juga sebenarnya. Seandainya saya dites DNA saya, mungkin juga ada 30% Arabnya, Afrikanya mungkin 20% gitu ya. Indonesianya mungkin berapa persen, Jawanya berapa persen gitu. Jadi bagi saya sebenarnya etnis itu identitas yang kita lekatkan ke diri kita. Dan justru sayang sekali banyak orang menganggap bahwa identitas itulah diri dia. Padahal bukan. Diri kita itu adalah kehidupan kita. Identitas itu hanya kayak merek yang kita pasang. Gitu. Nah, kita lahir memang di Indonesia. Walaupun ada orang dari misalnya leluhurnya dari Tiongkok, misalnya dari Eropa, dari Arab, dia lahir di sini. Tapi bagi saya yang paling penting adalah kita menyelamatkan kemanusiaan. Baik. Jadi kalau ada perang, yang paling penting kita buat adalah menyelamatkan kehidupan, kalau perlu menghentikan perang, gitu. Baik. Gitu ya. Iya. Nah ke Pak Gosal ini, Pak Gosal, silahkan. Kalau saya nggak pernah pilih lahir sebagai Tionghoa, enggak. Enggak ya. Itu God given ya. Oke. Saya lahir dengan mata sipit, kulit lebih putih, itu karena pemberian Tuhan. Ya, saya yakin Pak Andi juga nggak pernah pilih lahir sebagai mungkin nggak seperti saya ya. Nah, jadi bagi saya, rumah saya di Indonesia. Baik. Saya tuh kalau kembali ke Tiongkok, nggak ada rumah saya di situ. Nggak ada yang kenal, orang tahu orang Indonesia. Jadi jangan pernah tanya, saya mau bela siapa. Rumah saya di Indonesia, saya pasti bela rumah saya. Baik. Itu pasti, itu 1000%. Ya. Masa kita nggak bela rumah saya pulang kampung, pulang kemana? Pulang ke Indonesia, pulang ke Makassar. Nggak ada tempat lain. Jadi jelas lah itu ya, nggak perlu ditanya lagi. Baik. Baik, saya ke Pak Supriyadi, masih bersama dengan kami Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Iya, Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, terima kasih sudah bersama dengan kami Pak Supriyadi.
Pak Supriyadi ada di jalan ya, sudah on the way. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Pak Supriyadi ya. Selamat sampai tujuan, sukses selalu untuk Pak Supriyadi Toro. Terima kasih. Baik, nah Pak Youngris dan juga Pak Gosal. Ini kalau tadi Pak Supriyadi mengatakan bahwa sinergi dalam keberagaman ini yang paling penting nanti, dan bagaimana solidaritas kita dalam membangun sebuah kebersamaan. Tadi bahwa disinggung mengenai nasionalisme ya, ini juga sebenarnya adalah kebersamaan kita. Nah, kemudian selanjutnya di momen Imlek yang 2574, apa sebenarnya yang paling ingin dicapai oleh etnik Tionghoa, Pak Youngris dan Pak Gosal? Ya, baik. Satu penelpon masih ada? Oke. Oh, satu penelpon lagi. Nanti closing statementnya itu. Ya, baik, satu penelpon. Halo, selamat pagi. Ini ramai penelponnya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, siapa Pak? Perlindungan Terhadap di Kota Bogor, Jawa Barat. Di Kota Bogor, jauh ya Kota Bogor. Mendengarkan kita ini siaran YouTube ya Pak ya? Di Turtlego. Oh, Blaigo, silakan. Blaigo. Baik, silakan Pak. Bapak narasumber dari Bapak siapa? Bapak narasumber, Bapak siapa namanya? Pak Youngris dan juga Pak Peter Gosal, silakan. Salam hormat saya Bapak. Moras. Naudi, pertanyaan Parlin, sebenarnya Parlin besarkan 20 tahun di Tionghoa. Tapi kebanyakan, dan itu saya dapat ilmu yang banyak ya. Kebanyakan kebanyakan Tionghoa kesini ngaku-ngaku orang Tionghoa hanya untuk mencuri dan mengambil monopoli harta pertanian dan perikanan Indonesia. Dan terutama karet. Ini yang kami akhirnya yang tinggal busuknya, efek sampingnya sudah saudara kita yang Tionghoa di Indonesia ini. Ini terjadi sering. Sampai saudara saya juga di Sibolga mengatakan demikian. Seperti itu, mereka terlalu monopoli dan juga menguap. Akhirnya yang tinggal busuknya saudara-saudara saya yang Tionghoa. Saudara saya kebanyakan Makassar dan Lin. Nah itu, yang sudah punya marga di Sibolga, ada marga Sibolga, maupun ada marga Arab. Seperti saya, kami kasih marga Rohis. Nah, tapi yang anehnya, begitu dia penyemplang pajak, lari dia ke Tiongkok, pulang dari Tiongkok bisa bayar pajak dengan sawitnya ribuan Pak. Jadi kami bingung. Semua kekayaan kami kita ada di wilayah, semuanya dibawa ke sana hasilnya. Ini seharusnya transparan, gitu. Bahkan akhir-akhir ini dengan Omnibus Law terjadi kontrak dari Tiongkok datang buruh sapu di sini, seperti Sinohydro. Nah, Sinohydro di selatan PT LTA Simarburu itu dalam 800 orang dari Tiongkok. Padahal sebetulnya pun ada. Memang gajinya murah dikasih Pak Joko Widodo, tapi dia tetap dikasih gaji oleh pejabat Tiongkok dan dia wajib militer. Jadi gimana kita yang pentingnya? Seharusnya saya salut kepada jadi Konfusius diberikan Menhan pangkat Ignan Kolonel. Ya. Gimana? Baik, terima kasih Pak. Tangkap ini ya, saya juga agak sedikit kurang bisa memahami suaranya, agak terpantul ini. Silakan, iya, Pak. Mohon maaf ini saya juga kurang begitu jelas ya, tapi kalau tadi disinggung ini masalah mungkin lebih banyak ke masalah sosial dan masalah bisnis gitu ya. Ada satu yang menarik dari orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu punya daya adaptasi yang tinggi. Memang mereka itu kelihatannya sekarang itu lebih banyak ke dunia bisnis. Itu pun juga karena akibat regulasi dulu, bahwa orang-orang Tionghoa tidak bisa jadi tentara, tidak bisa jadi guru, tidak bisa jadi PNS gitu ya. Tidak bisa jadi polisi, tidak bisa jadi politisi. Sehingga ya ruang yang terbuka satu-satunya jadi apa ya, jadi pedagang sebenarnya.
Nah, tetapi kalau kita mau lihat jati diri orang Tionghoa, sebenarnya mereka itu sangat adaptif sekali. Buktinya ya, dulu-dulu itu banyak seniman, banyak tentara dulu waktu zaman Orde Lama. Nah, dan di semua daerah, di provinsi atau di kabupaten-kabupaten kita lihat, orang Tionghoa itu punya kemampuan untuk berbicara bahasa daerahnya sendiri. Iya, bahkan kadang-kadang mereka itu bahasa Bugisnya itu sangat lancar, bahasa Makassarnya, bahasa Jawanya itu sangat lancar sekali. Itu artinya apa? Kemampuan adaptasi orang Tionghoa itu sangat tinggi. Nah, itu jadi sebenarnya kehadiran orang-orang Tionghoa ini hanya butuh ruang untuk bisa mereka bersinergi, ya, butuh ruang, butuh kesempatan untuk bisa bersinergi. Yang paling penting tadi yang disebut oleh Pak Supri bahwa untuk mau solidaritas, saya lihat kuncinya satu saja. Kuncinya satu, yaitu harus adanya akseptansi atau rasa menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Tanpa ada asumsi, tanpa ada curiga gitu. Nah, atau yang menjadi musuh bersama kita ini sebenarnya adalah stigma-stigma negatif yang sudah muncul. Bahwa orang Tionghoa itu pelit, orang Tionghoa itu eksklusif, itu stigma sebenarnya. Dan itu menjadi musuh dalam pikiran kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau saya lihat adalah mari kita belajar bersama untuk lebih banyak membuka diri, berinteraksi, dan akhirnya kita bisa saling mengenal gitu. Dan disitulah kita lihat bahwa semua etnis, semua manusia itu punya keinginan yang sama. Mereka ingin dicintai, mereka ingin dikasihi juga, mereka ingin hidup bahagia, nyaman. Yang penting adalah apa? Kita bisa diterima apa adanya. Baik. Dengan segala kekurangan, dengan segala perbedaan kita. Baik. Terima kasih. Iya, nah Pak Gosal 5 menit lagi silahkan untuk statement, closing statementnya silahkan. Saya sama Pak Yoris ya, bahwa warga Tionghoa itu baik kita terimalah kita apa adanya. Karena kita juga manusia, sama. Karakter manusia saya pikir sama semua ya. Sama seperti yang Pak Yoris katakan, kita juga ingin dicintai, kita ingin juga mengasihi. Beri kita kesempatan, terima kita apa adanya. Karena kalau kita ingin berhasil menjadi satu society yang sama, ya kita harus bisa saling menerima, saling mengerti ya. Jangan hilangkan stigma-stigma negatif yang Pak Yoris juga katakan. Bahwa orang Tionghoa itu pelit, orang Tionghoa itu cuma tahu cari duit, bawa duit pergi ke negara. Enggak kan. Kita bawa cari duit, kita bayar pajak kita di sini, kita juga membangun di sini. Nah itu yang harus diingat. Bahwa orang Tionghoa sebagai pengusaha, dia membuka ladang pekerjaan yang sangat-sangat besar bagi masyarakat di sekitar kita. Kita juga sama. Orang Tionghoa juga sekarang ini sudah ada yang jadi polisi, sudah jadi tentara. Dan mereka yang ada di bidang itu, mereka curahkan 100% perhatian mereka kepada bidang-bidang itu juga. Jadi kita sama. Jadi untuk supaya bisa kita berhasil, yang seperti tadi Pak Supri dikatakan ya, harus ada acceptance ya, bahwa kita itu sama. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih Pak Gosal dan juga Pak Yoris atas kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini dalam dialog lintas Makassar pagi untuk edisi Kamis tanggal 19 Januari 2023 ya. Dan selamat merayakan Imlek Pak, 22 Januari mendatang, Gong Sifa Choi ya. Ya dan kelenteng Sianme ini adalah salah satu kelenteng yang terbesar di kota Makassar dan nanti pasti akan ramai ya untuk perayaan Imlek tahun ini pasca sekaligus saya pandemi. ingin mengundang juga. Jadi tahun ini pas pada tanggal 22 Januari, hari Minggu, hari Imlek itu pada jam 6 sore 14. Sampai jam 10 ya, jam 11 kami bersama-sama ini ya membuat rumah bersama. Rumah bersama. Ya, rumah bersama itu di Hotel Rindra, itu open house, silakan masyarakat, para handai tolan, kerabat, keluarga yang ingin berkunjung, ya kami sangat bahagia sekali untuk menanti Anda di sana. Baik, terima kasih. Dan dari Kelenteng Sianme Makassar, saya Dani mengucapkan terima kasih sebagai penanggung jawab Bapak Kepala LPPRI Makassar, Bapak Edi Ivan Eskom dan juga produser pelaksana. Ketua Tim Bidang Pemberitaan Bapak Andi Asman, kru teknik yang bertugas di pagi hari ini ada Desti dan juga Bung Oki Nurdianto, ada Bung Yudhistira, Bang juga Ruli Saputra ya, dan juga tim teknik di Pancar Riburan dan juga Bento Sungguh, PA
Kami di pagi hari ini Ibu Nila Puspita dan Ibu Hayati, PA Studio ada Fitriani Rohman dan juga pendengar dan juga penyiar di studio. Terima kasih. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gongsi Facoy. Gongsi Facoy. Ini pacar Arya, namanya Hana. Hana, Bu. Masya Allah, cantik sekali ini ya. Ibu punya sesuatu buat kamu. Apa, Bu? Interaktif langsung dari Kelenteng Siang, Jalan Sulawesi.